apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat. Pada saat ini, saya Mary Pascalia ingin membahas tentang bagaimana cara melakukan uji Kruskal-Wallis dengan SPSS. Nah, apa sih yang dimaksud dengan uji statistik Kruskal-Wallis? Kruskal-Wallis ini adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 kelompok atau lebih untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelompok tersebut. Nah, uji statistik ini minimal data yang diambil itu harus terbagi menjadi 3 kelompok, tapi boleh lebih. Ya, jadi seperti itu. Dan untuk ketiga kelompok atau itu harus independen, jadi tidak memiliki pengaruh terhadap kelompok yang lain. Nah, karena dia tadi non parametrik, jadi uji ini merupakan alternatif dari one way ANOVA. One way ANOVA kan parametrik, jadi kalau tidak terpenuhi asumsinya, jadi harus digunakan uji lain. Nah, alternatifnya adalah Kruskal-Wallis ini. Nah, non-parametrik ini seperti yang telah saya sampaikan di video-video sebelumnya, dia harus berbentuk ordinal atau nominal, kemudian sampelnya kecil dengan jumlah sampel kurang dari 50 untuk setiap kelompok, kemudian dia tidak berdistribusi normal dengan p-value kurang dari 0,05, kemudian variansnya tidak homogen, yaitu diuji dengan uji Levin menunjukkan p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah membandingkan tingkat kecanduan siswa jenjang SD, SMP, dan SMA terhadap aplikasi TikTok. Variabel independennya yaitu 20 siswa SD, 20 siswa SMP, dan 20 siswa SMA. Variabel dependennya tingkat kecanduan. Kemudian hipotesisnya, apakah ada perbedaan tingkat kecanduan antara siswa jenjang SD, SMP, dan SMA terhadap aplikasi TikTok. Nah, mari kita lihat datanya. Data ini sudah saya input di SPSS. Nah, di sini ada total 60 data, di mana ada skor kecanduan. Nah, kecanduan siswa terhadap aplikasi TikTok, dan skor kecanduan ini menggunakan skala Likert ya, dari rentang 1 hingga 5. Nah, untuk setiap tingkatannya ini ya, untuk setiap tingkatannya ini kan masing-masing berjumlah 20. Dan kita lihat juga di sini masih berbentuk string ya. Untuk jenjangnya ini tidak bisa diolah oleh SPSS, jadi harus diubah value-nya. Jadi value-nya kita ganti dari string SD ini menjadi value 1, kemudian yang SMP jadi value-nya 2, kemudian yang SMA value-nya kita ganti 3. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat lagi tadi ya, apa saja ya syarat ya untuk uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, datanya harus berbentuk ordinal. Jadi kita tahu skala Likert itu memang berbentuk ordinal. Kemudian sampel kecil. Tadi kan jumlahnya untuk setiap jenjang itu hanya 20. Jadi terbukti karena 20 itu kurang dari 50. Nah, jadi terbukti sampelnya kecil. Kemudian apakah tidak berdistribusi normal? Nah, kita mau uji dulu apakah data tadi itu tidak berdistribusi normal. Caranya adalah seperti ini. Kita olah dengan SPSS. Nah, kita pilih Analyze. Oke, kemudian Descriptive Statistik, dan kemudian kita pilih Explore. Nah, di sini untuk variabel skor kecanduan kita pindahkan ke dependent list, kemudian tingkat kita pindahkan ke factor list. Kemudian untuk plot, nah untuk plot kita pilih normality plot with test, kita centang. Kemudian di sini untuk spread versus level with level test kita pilih power estimation. Oke, kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, oke, di sini kita akan melihat ada beberapa tabel yang muncul setelah kita klik prosesnya. Nah, yang pertama case processing summary, di sini kelihatan untuk setiap jenjang itu berapa jumlah sampelnya ya. Kemudian ditaruh
tabel selanjutnya tabel deskriptif. Ini kelihatan untuk setiap jenjang SD, SMP, dan SMA. Ini kita bisa melihat rata-ratanya berapa, median, varian, standard deviation, ini kelihatan semua di sini. Kemudian ini yang kita mau bahas, yaitu test of normality. Jadi kita mau melihat normalitas dari tes ini. Nah, di sini kelihatan untuk setiap jenjang SD, SMP, SMA itu ada nilai signifikannya masing-masing, baik melalui tes Kolmogorov-Smirnov maupun tes Sapiro-Wicks. Nah, untuk data kita tadi kan datanya itu sampel kecil, jadi untuk lebih akuratnya hasilnya itu lebih dianjurkan kita menggunakan uji Sapiro-Wicks. Jadi kita ambil ini saja nilai signifikan dari Sapiro-Wicks ini. Untuk SD 0,001, untuk SMP 0,015, untuk SMA 0,001. Ini artinya apa? Oke, kita lihat. Artinya adalah dari ketiga nilai tadi ya, ternyata nilainya lebih kecil dari 0,05. Artinya apa kalau lebih kecil dari 0,05? Itu artinya data ini berdistribusi tidak normal atau tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, jadi bisa lanjut menggunakan Kruskal-Wallis gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang harus kita uji? Nah, setelah tadi tidak berdistribusi normal, lanjut apakah variannya tidak homogen? Bagaimana cara mengujinya? Kita dengan uji Levin. Nah, dan harus menunjukkan p-value-nya itu kurang dari 0,05. Oke, mari kita lihat lagi ke outputnya. Di bawah tabel test of normality itu sudah muncul. Nah, nih. Test of homogeneity of variance, di mana menggunakan Levin statistik. Nah, di sini Levin statistik itu ternyata memperlihatkan dengan berbagai berdasarkan apa gitu ya, berdasarkan mean kah, median kah, ada ya. Dan kita mau perhatikan ini nilai signifikannya. Kita lihat nilai signifikannya itu kalau berdasarkan mean sekian, ini ya. Sekian ya, 0,044, kemudian 0,041, 0,042, 0,048. Ini artinya apa dari hasil tes homogeneity ini? Kita lihat ya. Nah, 0,041, 0,042, 0,048 itu semua ini tadi ternyata nilainya kecil dari 0,05. Artinya apa? Hasilnya konsisten. Bahwa varian benar-benar berbeda antar kelompok. Jadi tidak memenuhi asumsi homogenitas. Nah, jadi karena semua syarat ini tadi ya sudah terpenuhi, berbentuk ordinal atau nominal, sampel kecil, tidak berdistribusi normal, varian tidak homogen, berarti kita bisa lanjut ke uji Kruskal-Wallis. Oke, sekarang kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis. Bagaimana caranya? Ketik analyze, kemudian pilih non-parametric test, karena ini kan tadi kan uji non-parametric. Kemudian legacy dialogs, kemudian kita pilih K independent samples. Oke, kita pindahkan variabel skor kecanduan ke test variable list, kemudian tingkat ke grouping variabel. Kemudian kita lihat di option dulu, ini sudah benar. Kemudian define rank. Nah, ini kita buat berapa sih ranknya. Untuk yang minimum kita buat 1, kemudian maksimum 3, karena tadi kan jenjangnya ada 3. Oke, ini test type-nya sudah benar, Kruskal-Wallis. Oke, karena kalau sudah benar kita klik OK. Nah, akan muncul di sini hasilnya berupa Kruskal-Wallis test. Yang pertama adalah ranks. Dari ranks ini kita lihat SD min ranks-nya 44,50. SMP 31,70, SMA 15,30. Dari sini aja kita udah bisa lihat tingkat kecanduan paling tinggi itu di tingkat apa gitu ya. Dari angka means-nya ini kita sudah menarik kesimpulan ternyata di tingkat SD lebih tinggi, kemudian SMP sedang, dan SMA rendah.
Nah, kemudian dari tes statistik, di sini kita melihat berapa value dari H-nya, yaitu 29,806. Kemudian signifikan nilainya itu 0,001. Apa makna dari dua angka ini? Baik, kita kembali ke slide. Nah, karena Kruskal-Wallis bekerja dengan sistem ranking, maka yang dibandingkan adalah min rank tiap kelompok. Jadi tadi kan kelihatan SD sekian, 44,50, kemudian SMP 31,70, SMA 15,30. Jadi memiliki min rank tertinggi untuk tingkat SD. Tingkat kecanduan TikToknya paling tinggi untuk anak SD. Kemudian yang SMP berada di tengah, tingkat kecanduannya sedang. Kemudian yang SMA min ranknya paling rendah, tingkat kecanduannya paling rendah. Karena nilai signifikannya tadi 0,001 kurang dari 0,05, terdapat perbedaan tingkat kecanduan TikTok yang signifikan antara siswa SD, SMP, dan SMA. Jadi maksud dari nilai signifikan itu tadi adalah kita melihat apakah ada perbedaan signifikan atau tidak. Nah, dari uji Kruskal-Wallis tadi bisa kita ambil kesimpulan. Karena nilai H-nya sebesar 29,806 dengan signifikansi 0,0, ini kita ubah dulu ya, 0,1 ya tadi ya, atau kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kecanduan TikTok yang signifikan antara siswa SD, SMP, dan SMA. Kemudian berdasarkan nilai min rank tadi, siswa SD memiliki tingkat kecanduan tertinggi, diikuti SMP, dan yang terendah pada tingkat SMA. Baiklah, sekian ya pembahasan kita bagaimana cara menggunakan uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, salam sehat untuk kita semua.